Nikmat juga, menikmat. Ini tidak umum nih. Tidak umum. Bahwa musibah itu kenikmatan. Kenikmatan. Bagi orang-orang yang sudah marifat. Orang marifat. Orang marifat itu ketika dapat musibah itu kenikmatan. Buktinya, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Nah, yahdi qalbahnya itulah kenikmatannya. Allah bukakan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat khusyuk yang dirahmati Allah, alhamdulillah di pagi ini kita kembali berjumpa dengan guru kita Ustaz Abu Sangkan, dan pagi yang penuh nikmat. Saya selalu mensyukurinya sebagai sebuah pagi yang penuh nikmat bersama Ustaz Abu Sangkan, karena kita bisa bermulazamah, bisa bertalaki ilmu. Tentu kalau saya merasa ketika bersama Ustadz Abu Sangkan ya, kan sahabat Ustadz itu salah satu yang disunahkan gitu ya, berdekatan dengan Ustadz, karena kita bisa ngalap berkah, ngalap ilmu. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan jamaah sekalian yang juga menyaksikan kajian kali ini juga bisa merasakan barokah-barokah yang didapatkan dalam kajian ilmu ini. Dan rasa syukur ini Ustadz, yang saya rasakan tiap hari ketika bangun pagi gitu kan, ada kenikmatan yang disadari, ada yang tidak ya. Kadang-kadang kita nggak sadar ya, bisa bernapas, bisa lihat meja, ada makanan gitu ya, kita lupa bersyukur gitu ya. Dan ketika mensyukurinya kan luar biasa, itu menjadi sebuah bagian dari ma'rifatullah kalau bagi saya nih. Apakah itu sebenarnya syukur itu harus dilakukan terus-menerus sebagai bagian dari ma'rifatullah itu, Ustaz? Ya, selama ini kan kalimat syukur itu tidak hanya kita merasakan adanya nafas, kita bisa menelan makanan, kemudian kita bisa hidup. Makanya ada hal-hal yang kadang-kadang kita tidak kita syukuri, sesuatu yang sangat menyakitkan dalam hidup kita. Mensyukuri. Justru itu. Yang menyakitkan. Iya. Nah, kalau yang nikmat wajar lah ya. Iya, kalau nikmat pasti semua akan berterima kasih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Situ. La in syakartum, jika engkau bersyukur atas nikmatku, kan gitu. La azidannakum, dia akan bertambah nikmat itu. Ku tambah lagi nikmat dari hasil syukur itu. Wa la in kafartum, kalau engkau mengingkari atas nikmat yang diberikan dari Allah, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku itulah sangat-sangat dahsyat siksaannya sebenarnya itu. Nah, kaitannya dengan ada nggak satu yang akan kita alami peristiwa yang harus tetap kita syukuri, misalkan sakit. Nah, itu kan nggak enak banget kalau sakit. Misalkan ada ma'asaba min musibatin illa biiznillah, kita harus menerima, bersyukur juga atas musibah yang terjadi. Ini yang nggak lumrah bagi kita. Maunya kita kan bersyukur itu rezeki datang kan itu. Nikmat itu adalah kita punya anak yang cerdas, yang pinter kan gitu kan. Nikmat itu kita sekarang dapat mobil bagus, kita bersyukur. Naik jabatan. Naik jabatan. Itu normal-normal saja itu. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih. Nah, itu normal saja. Di antara manusia itu menyembah Allah itu masih permukaan. Kalau ia mendapatkan nikmat, ia itma'an nabi, tenang. Bersyukur. Bersyukur, nyambung. Wa in asabat fitnah inqalaba ala wajhihi hasirad dunya wal akhirah. Tapi kalau ada problematika, ya ada musibah terjadi, maka dia marah-marah, nggak terima kasih. Bagi orang beriman, ma'asaba min musibatin illa biiznillah, dia nerima musibah itu. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Jadi bersyukur juga atas nikmat yang terjadi sebuah musibah. Nikmat juga, menikmat.
Ini tidak umum nih. Tidak umum. Bahwa musibah itu kenikmatan. Kenikmatan. Bagi orang-orang yang sudah marifat. Orang marifat. Orang marifat itu ketika dapat musibah itu kenikmatan. Buktinya, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Nah, yahdi qalbahnya itulah kenikmatannya. Allah bukakan hidayah. Jadi ketika ada musibah, fama yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu. Di situ ada yasrah sadrahu. Yasrah sadrahu itu nggak dimiliki oleh orang yang dapat nikmat rezeki tadi. Karena itu umum, manusia biasa. Umum, manusia biasa. Iman yang beriman tidak pun sama ya? Iman tak beriman pun dia dapat kenikmatan, ketenangan. Sekarang, saya tetap beriman di saat musibah terjadi. Musibah terjadi nih, aku nerima. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Jadi orang melihatnya kita susah. Orang melihatnya. Mungkin istri atau anak melihat kita kesusahan. Memang dari sisi ini siap nggak istri dan anak-anak? Itu yang jadi problem lebih berat lagi. Kita harus bisa membimbingnya kepada anak-anak istri. Biasanya saya contohkan Nabi Ayub itu diuji oleh Allah sehingga dicabut kenikmatan lahiriahnya, ya kan? Sakit yang sangat luar biasa, yang akhirnya ditinggalkanlah bahkan oleh istrinya. Beliau tetap bertahan. Kenapa? Ada satu kenikmatan yang istri tidak tahu. Kenikmatan ketika nerima musibah yang terjadi, itu ada kenikmatan. Makanya disebut fama yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu. Barang siapa yang keingin untuk dibuka hidayah, dikasih kenikmatan oleh Allah, yasrah sadra. Di sini ada yasrah sadra, ada nikmat. Jadi musibah itu nikmat bagi orang-orang yang sudah ma'rifat. Jadi ini yang jadi masalah selama ini. Ini kayak guyonan ya, kayak cerita ya. Saya nggak mau. Ini mesti terjadi. Pernah nggak kita sakit tapi kita merasakan nikmat? Pernah nggak kita bangkrut tapi merasakan nikmat? Ketika bangkrut yang sangat bangkrut, ternyata ketika nerima atas musibah itu, seketika itu kenikmatan itu dapat dirasakan. Itu yang kita inginkan, bertahun-tahun kita ngaji, ternyata ini yang kita tolak. Padahal, walaupun kita menolaknya, musibah itu kan tetap terjadi. Itu kan bagian dari keimanan terhadap takdir. Iya, itu akan terjadi juga walaupun kita katanya akan pertahankan. Enggak, kamu akan sakit, kamu akan tua, kamu akan bangkrut, kan gitu. Kamu akan pensiun. Siap nggak dengan pensiun? Ada satu kawan saya mengatakan, aduh, ini rasa-rasanya pensiun kita agak guncang juga kan itu. Biasa setiap hari kita kerja, berangkat pagi, subuh berangkat, kemudian kerja sebagai manajer, tiba-tiba harus dihentikan mendadak di usia yang sebenarnya sudah misalkan umur 55 tahun berhenti kerja. Itu agak ada masalah gitu kan. Nah, itu iya, guncangan itu terjadi. Ya, jadi sisi refleks tubuh saja rasanya kayak ada yang hilang gitu loh. Nah, ketika ada yang hilang itulah menjadi guncang. Biasanya orang pergi ke masjid serius, sedih, ingin kerja nggak bisa lagi, bisa bangkrut tuh biasanya itu, gitu. Istilah post power syndrome itu ya. Post power syndrome itu akan terjadi bagi orang beriman. Makanya ada perbedaan orang pegawai yang biasa dinas di sebuah perusahaan dengan swasta. Mentalnya lebih hebat orang swasta yang setiap hari jatuh bangun dalam kehidupannya itu. Jika mereka ini beriman, orang swasta itu kayaknya lebih kuat imannya, sampai tua kan tetap bisa masih kerja. Nah, kadang-kadang tapi kadang-kadang yang swasta itu kadang-kadang lebih ngeri-ngeri sedap juga gitu loh. Kenapa? Bisa jadi tukang tipu, bisa juga tukang menghindari semua problem-problem itu. Nah, itu ada yang nggak siap juga, yang swasta juga, yang pegawai negeri pun tidak siap juga. Itu aja paling. Artinya semuanya memang harus kembali tadi ya. Iya. Harus iman itu yang harus dikokohkan sehingga. Betul. Jadi satu sisi jadi kayak tonggak yang kuat. Walaupun terguncang angin yang kuat, dia tetap keimanan itu tegak gini.
Karena mesti disadari nanti kita akan mengalami sakit. Nah, proses sakit itu gimana saya tetap beriman? Proses sehat, bagaimana saya tetap kondisi kita nikmati? Rezeki yang banyak kan gitu. Sehat yang luar biasa sehatnya, tapi kita akan sakit. Rudi Hartono saja yang katanya paling sehat, dia justru sakit jantung kan gitu. Olahragawan gitu. Kita akan ngalami tua soalnya itu. Yang kita siapkan tentang keimanan itu untuk kita nih orang beriman. Bisa nggak saya mempertahankan dari sekarang ini suasana batin ini sebenarnya gini. Keadaan batin yang terus menerus silatun waliqaun bainal abdi wa rabbi. Kesambungan kepada Allah itulah kenikmatan yang terus-menerus ketika kita bersama Allah itu. Suasana batin yang terus-menerus itu membuatnya kalimat silatun, nyambungnya, waliqaun, ketemunya. Orang yang sangat mencintai, walaupun sakit, dia akan bahagia kalau didampingi orang yang dicintainya. Sekarang, ketika saya sakit misalkan, saya sakit. Ketika saya berada atau bersama dengan Allah, rasa sakit itu sudah tidak terasa. Kenapa? Aku bersama Allah. Bahkan mempersiapkan matinya. Di saat sakit yang sangat sakit, yang saya pikirkan adalah, apa yang mesti kita pikirkan? Bagaimana proses seandainya aku mati hari ini? Bagaimana aku pulang hari ini? Yaitu, al-inabatu ila daril khulud. Yaitu kembali kepada kampungku. Kampung abadiku, yaitu kampung surgaku, jannatul ajilah. Jadi disiapkan, kata Ibnu Taimiyah mengatakan, orang surga itu sudah ada sekarang. Surga sudah ada sekarang. Penduduk surga itu sudah ada sekarang di dunia. Saya tertarik dengan pendapat beliau itu. Penduduk surga itu sudah ada sekarang. Rasul itu waktu hidup, dia seorang penduduk surga. Iya dong? Penduduk surga. Nabi Adam itu penduduk surga. Cuman tinggal di dunia. Saya aslinya Jawa Timur. Gitu. Maka saya adalah penduduk, KTP saya penduduk Jawa Timur misalnya, contoh kayak gitu ya. Maka saya akan pulang ke tempat saya kembali. Nah, Rasul itu penduduk surga. Bahkan yang pegang kunci surga kan Rasulullah. Yang pertama kali masuk. Pertama kali masuk nanti dia masuk, beliau dulu yang buka kuncinya. Semua nabi-nabi tergantung beliau tuh. Kunci yang buka kunci beliau kan tuh. Jadi Miftahul Jannah kan itu. Kunci surganya. Nah, karena beliau adalah penduduk surga, tapi kan bekerja di dunia ini. Saya penduduk surga. Disebut jannatul ajilah. Surga yang didahulukan. Seperti apa sih surga yang didahulukan? Orang-orang yang khusyuk sholatnya. Orang tawadhu. Orang yang baik hati. Orang surga itu kan baik hati. Tidak ada hasad. Tidak ada dengki. Tidak ada iri. Tidak ada kemarahan. Penduduk surga. Sifat-sifat orang surga itu sudah ada di dunia ini. Tapi sifat-sifat ahli neraka juga ada juga di dunia ini. Faman kana fi hadhi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma. Barang siapa di dunia ini a'ma, buta hatinya, gelap hatinya, tidak bergetar hatinya. Dibacakan nama-nama Allah, Al-Qur'an nggak bisa bergetar. Itulah. Faman kana, barang siapa keadaannya di sini sekarang di dunia ini a'ma, buta. Bukan buta mata ya, buta hatinya. Wa huwa fil akhirati a'ma. Maka di akhirat juga dia a'ma. Sampai sana bingung. Tapi kalau engkau di sini, wahai jiwa yang tenang. Orang surga itu jiwanya tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang. Tenang itu bisa sekarang. Kang Holis tenang, saya tenang.
Tenang itu kenapa? Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya selalu ingat Allah, hati tenang. Ketika tenang itulah ruhku berjalan. Nah, orang yang seperti ini itulah yang disebut ahli surga. Jannatul ajilah kata Ibnu Taimiyah. Orang penduduk surga yang sudah ada di dunia ya. Yang sudah di dunia. Walaupun hakikatnya bukan hakikat ya, terlihat yang fisik secara dohiriyah mungkin dia kesulitan. Apalagi Ibnu Taimiyah itu di penjara. Di penjara. Sampai hari hayatnya. Tapi dia mengatakan bahwa dia menemukan kenikmatan. Ia merasa kenikmatan di situ. Dalam penjara. Tadi kan nyambungnya? Iya. Nyambungnya ke tadi. Tadi ada orang dia punya rezeki banyak kan gitu. Dia bahagia banget. Gimana dengan orang susah? Bisa bahagia nggak? Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim itu keduanya berada dalam kurungan, penjara. Tapi merasakan, menyebutkan, aku mendapatkan surga di sekarang di tempat yang sempit ini. Beliau itu kalau udah zikir sambil berdiri. Berdiri dari mulai subuh, itu sampai menjelang zuhur. Berdiri. Coba kita zikir baru 33 kali udah pegel. Beliau itu sampai, kenapa? Rasa kesambungannya kepada Allah itu ternyata itu yang membuat beliau itu merasakan kenikmatan. Tidak berada di dalam penjara. Dia berada dekat dengan Allah. Bisa nggak kita sekarang kita ini terbalik. Di tempat yang keramaian, gitu kan? Di tempat yang luas tapi sempit. Terbalik. Kalau beliau di tempat yang sempit malah lapang. Kenapa? Fama yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu. Yasrah itu kan lapang. Jadi dalam sempit gini dia lapang, dadanya lapang. Di tempat yang sangat sempit lapang. Luar biasa ya, Ustaz. Jadi kalau sudah ada penduduk surga di dunia ini, tinggal kita mengevaluasi nih, apakah kita termasuk penduduk surga itu yang tadi dengan sifat-sifat yang disebut oleh Ustadz ya, jiwanya tenang, kemudian tadi tidak ada hasad, sakit hati, hatinya lapang gitu ya. Iya, saya jadi teringat oleh perkataan guru saya, Kiai Tugu. Jadi ini nak akhirat itu. Hampir ini nak akhirat itu, di sini nak akhirat itu. Itu bahasa sana ya? Bahasa neka nak akhirat, bahasa Madura itu. Neka akhirat, bene bere, bene temer. Coba nih kata de, Madura nih kata de, sebeda akhirat. Neka nak akhirat, neka akhirat. Ini nak akhirat itu, gitu. Sekarang akhirat. Sekarang itu bukan barat, bukan timur. Bene bere, bene temur. Bukan barat, bukan timur. Coba nih kata ada, Madura nih kata ada. Jawa itu ndak ada. Kan akhirat sekarang. Iya. Madura itu ndak ada. Mekah, Madinah nih kata ada. Mekah, Madinah pun tidak ada. Yang ada itu akhirat. Jannatul ajilah, kita berada di Jannatul ajilah gitu. Surga ini dahulukan. Kenapa? Karena kita selalu bersama Allah. Bersama Allah itu ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Mutmainnah itu sekarang. Yang dipanggil mutmainnah itu kita yang sekarang hidup ini. Irji'i ila rabbiki. Ila rabbiki itu sekarang. Bukan nanti kalau mati. Sekarang. Wahai jiwa yang tenang. Siapa? Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Yang selalu ingat pada Allah itu berada bersama Allah, ma'allah. Jadi kita sih duduk begini tuh ma'allah. Orang ma'allah itu tenang. Ma'allah itu dalam guncangan apapun, gitu kan. Makanya di situ kan tidak ada perbandingan bahwa karena harta baru kita bahagia, setelah nggak ada harta kita terguncang. Makanya orang bersama Allah selalu tenang tanpa terputus. Dan harta menjadi biasa, tidak lagi ada artinya berarti kalau begitu. Nggak ada artinya sebenarnya. Cuman karena kita khalifah, harta itu untuk difungsikan. Misalkan kita bikin pondok pesantren misalkan, atau sekolahan. Nah, itu hati itu tidak ada ikatan sama sekali, kecuali itu untuk difungsikan, kutinggalkan fisabilillah tadi. Fisabilillah, jalan Allah, untuk perkembangan bagaimana dakwah ini berjalan.
usia kita kan nggak akan lama. Dakwah kita nggak mungkin dakwah terus kan gitu. Semua dakwah itu berhenti. Tapi kalau pesantren atau pendidikan itu akan berganti. Kita punya santri-santri terus berkembang. Contohnya Gontor, Al-Azhar misalkan, ya kan? Sekarang, di Kairo sampai sekarang itu kan terus santrinya sampai jadi ulama-ulama besar dan punya pondok-pondok di mana-mana. Itu pendiri Azhar pertama kemana? Sudah kan nggak ada. Tapi ilmunya terus berkembang. Itu makanya saya cenderung ilmu inilah yang akan harus berkembang. Ilmu khusyuk ya. Iya. Kalau warisan harta habis. satu generasi udah habis. Iya. Kan itu. Punya warisan cuma 1 hektar, anaknya 5, habis sudah selesai. Ya, sampai 1 generasi. Ya, sampai 1 generasi. Sudah habis ya. Jadi warisan ilmu ini yang paling abadi. Betul. Jadi kembali jannatul ajilah tadi. Jadi intinya sebenarnya kembali kepada awal bahwa adapun kita punya masalah, tidak masalah, sehingga posisi jiwa kita harus terus menerus. Jadi kebahagiaan itu baik kita punya problem, tidaknya problem, tetap bahagia. Nah, itu yang penting, Ustaz. Itu kuncinya di situ. Kuncinya, ya? Jadi misalkan gini, aku duduk begini nih. Ya tadi, kalau problem itu kan tidak bisa dihindari, kan pasti terjadi. Ya, betul. Ya kan? Jadi saat kesimpulannya susah apapun senang, sebenarnya bagi orang beriman itu sama aja. Sama saja kalau buat beriman. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Masalah. Jadi yang penting gini, intinya begini. Setiap hari bisa nggak kalau saya ekspresikan, saya duduk begini, duduk posisi sholat. Ma'allah. Ma'allah. Jadi posisi takbiratul ihram. Ma'allah. Saya posisi Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Posisi zikir yang terus-menerus tak terputus. Sehingga ketika saya tundukkan gini saja, ada ketenangan yang luar biasa. Padahal ada masalah. Saya sujud, padahal ada masalah. Situ ada ketenangan luar biasa. Seperti Rasulullah masuk ke dalam gua Thur, padahal ada masalah. La tahzan innallaha ma'ana fa'anzalallahu sakinatahu. Sama kan? Masuk dalam gua Thur, masalah. Tapi Allah turunkan sakinah ke dalam hati Rasul dan sahabatnya. Itu kesimpulannya. Jadi tidak ada masalah bagi orang beriman. Masya Allah, Ustaz. Jadi artinya kita harus tetap menjaga posisi sholat kita. Iya. Sepanjang waktu. Sepanjang waktu. Kapanpun dan dimanapun. Iya, betul. Itu kesimpulan yang luar biasa jamaah sekalian ya. Bahwa untuk bisa ma'rifat, karena ma'rifat itu tidak mudah ternyata. Iya. Kita harus menjaga posisi itu. Jangan sampai 1 detik pun kita kemudian lupa, lepas dari zikir kepada Allah. Ketika posisi sholat itu kita jaga, insya Allah maka Allah akan menurunkan sakinah. Dan itulah yang disebut oleh Ustadz, penduduk surga yang ada di dunia. Iya, betul. Mudah-mudahan kita termasuk penduduk surga yang sudah ada di dunia ini, dan semoga Allah memberkahi kita semua aktivitas kita, dan Allah selalu memberikan hidayah kepada kita untuk tetap istiqomah dalam kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.